Arkeo Vlog. Greget banget. Pak Udin, ini teman-teman PMII ke sini dalam rangka apa, Pak Udin? Ya teman-teman, kemarin setelah kita diskusi sebelumnya, tujuan ke sini untuk mendalami lagi situs Pataan ini seperti apa, biar tahu fisiknya. Selama ini kan baru melihat di Arkeo Vlog. Jadi, ini wujud aslinya. Oh gitu ya. Beliau ini subscribernya Arkeo Vlog. Lihat Kalau aslinya ini. harapan dari dinas sendiri dengan adanya kegiatan ini seperti apa, Pak? Pastinya kita butuh akselerasi anggaran kayaknya, Mas. Butuh akselerasi anggaran ini untuk bisa mempercepat. Sudah terlihat wujud kecantikannya ini, emani-mani. Saya tadi nyari kata emani-mani sama jenengan tadi itu dalam rangka ini. Emani-mani ini kalau tidak ada akselerasi anggaran untuk mempercepat proses pengembangan situs ini ya menjadi nyata ya sebagai tempat wisata sejarah budaya Lamongan begitu ya. Oke. Pertama ini kita ekskavasi. Oke, terima kasih Pak Udin. Foto, keluarin foto. Halo. Mana ini? Yang cantik-cantik Lamongan. Pengen tasut. Yang cantik-cantik Lamongan mana nih? Oh, suara hati. Tua-tua sekalian. Mana yang tua-tua? Ini yang tua-tua. Ini masih muda, Pak. Mana? Oh. Halo Ibu. Ini Bu Udin. Wah, piknik ya Bu, asik ya Bu. Ini kira-kira kapan kita bisa melihat sudah jadi? Sudah jadinya? Iya. Kalau sudah jadinya tergantung Pak Udin, Bu. Kita kesini lagi tuh sudah. Ah, siap. Ini kan saya juga bingung, nggak tahu ini bentuknya. Iya, nanti kita terus kerjakan Bu. Apa namanya? Masih banyak tanah yang harus diangkat di sekelilingnya begitu. Terus kalau mugarnya memang nanti agak lama. Kelihatannya gitu. Soalnya kan di sini sudah ditemukan. Iya. Iya. Tiga zaman berat Mas. Iya, ini di Pak Udin ini. Ini kabit kebudayaan Lamongan, jadi tergantung beliau. Ada runtuhannya. Pak Wijak. Rundahnya dipasang lagi atau gimana untuk bentuk semula? Oh, Runtuhannya? Iya, enggak. Yang ini batunya sudah lapuk, ya sudah ini diganti. Biarkan seperti ini, nanti siapa tahu ada pola-pola yang butuh untuk rekonstruksi, kita cari lagi berdasarkan ini. Teman-teman. Nanti ada pembaruan lagi bentuk aslinya gimana? Iya. Halo sahabat Arkeo Vlog, jumpa lagi. Kali ini kita bersama PMII. Ya, Persatuan Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Siapa ketuanya? Gak ada ini. Nggak ada. Pak Udin ketuanya. Oke, ini teman-teman, kita lagi acara ngevlog bareng dengan teman-teman mahasiswa, semua nge-live, ngeliput tentang situs Pataan. Oke, apa yang mau ditanyain? Ayo si Cimau siapa? Sambil syuting sana saya teriak-teriak. Ya. Mau tanya ya Pak, ini sebenarnya itu kan sebuah situs ya, Ya. yang cukup besar saya rasa. Nah, Ini mau tanya, apakah sini ini mendekat sebuah banyak. situs, Mbak mendekat ini enggak apa-apa. situs peribadatan atau seperti apa? Iya, ini situs Pataan ini kita kaitkan dengan prasasti Pataan. Ya, dalam prasasti Pataan garis besarnya adalah adanya bangunan untuk Sang Hyang Patahunan. Kemungkinan bangunan suci. Nah, apakah ini pertama apakah Hindu, Buddha, atau Karsian? Karena waktu itu pada masa Airlangga dikenal ada 3 aliran agama yang cukup besar. Buddha, Hindu, dan Karsian. Nah, yang di Patahunan ini kita duga bisa saja Buddha, Hindu, ataupun Karsian ya. Tapi kalau dari bangunan yang selatan itu ada indikasi adanya stupa atau bangunan yang melingkar begitu, karena indikasi melingkar sehingga membentuk stupa. Tapi lagi kita cari tahu. Kalau memang itu stupa, maka ini
bersifat Buddhis atau Buddha. Dan ini memang kaitannya dengan bangunan suci, semacam kayak petapan atau padepokan atau perguruan untuk agama tertentu, begitu ya. Pondok Gitu. lah kalau istilahnya. Pondok lah kalau istilahnya teman-teman sini ya saat ini. Gitu. Ada lagi? Iku malu pertanyaanmu. Iku malu sebutno. Sopo sing Iku malu jarimu gak ono Oke. lawange. Oh, gak ono lawange, Pak. Nggak ada lawangnya? Ya, nggak ada pintunya, Oke. Bang Ijak. Ini juga awalnya kan ketutup ya. Ini menjadi, saya pikir itu ada pintu masuk. Karena kita sudah menemukan pilar ya 2019 ini. Kanan kiri ini, utara selatan ini kita menemukan ini. Saya pikir itu masih ketutup peruntuhan. Saya pikir ada ruang ini di dalam. Begitu dibuka, ketemu dinding lagi begitu kan. Saya juga bingung kok nggak ada pintunya begitu ya. Nah sehingga kemudian terus kita membuka atas, kita menemukan pelataran pada bagian atas. Apakah ini kemudian altar begitu? Kita nyari tangga naik begitu, kita juga belum menemukan. Ya, sehingga memang bangunan ini seperti altar, tidak ada ruang di bawah seperti candi-candi biasanya. Nah, sehingga ini Lamongan punya satu candi dalam tanda kutip itu aneh dan unik lagi, kan begitu ya. Ini kalau memang ini benar berkaitan dengan prasasti Pataan, berarti ini dari abad ke-11. Sekarang abad berapa? 21. Berarti 1000 tahun yang lalu ini loh. Masih kokoh. Terbuat dari batu putih atau batu kumbung ya. Batu kapur. Nah, sekarang memang kondisinya dia sudah mengalami pelapukan. Karena 1000 tahun loh. Jembatan aja 1 tahun udah ambruk ada gitu ya. Ini 1000 tahun yang lalu. Sehingga kenapa kita beri atap supaya mengurangi proses pelapukan dari batu putih. Ayo sini mbak-mbaknya sini. Mbak, nggak apa-apa. Mbak-mbaknya sini. Ayo maju. Bapaknya belum bersuara. Saya tanya lagi, Pak. Oh boleh. Mbak-mbaknya sini. Ayo maju. Turun nggak apa-apa, Mbak. Ya. Iya. Boleh. Tanya apa lagi? Mas siapa? Oh iya. Nama. Terus asal. Iya. Ya. Saya Abiu dari pengurus rakyat Mas Junaidi. Nggak kelihatan. Lamongan. Mas Abiu. Unisda Lamongan. Mas Saya Abiu. mau bertanya di sini awal penemuan dan awal mula ceritanya bagaimana? Oke. Bangunan ini dulu gundukan tanah ya. Nah, gundukan tanah, terus masyarakat sudah tahu ini ada gundukan tanah yang candi ini. Cuma waktu itu masyarakat sekitar sini tidak tahu harus melapor kemana dan tidak tahu harus berbuat apa, begitu ya. Hingga pada tahun 2013 ada komunitas sejarah begitu yang mendengar tentang keberadaan candi ini. Dulu dinamakan ini gua begitu ya, karena ada terowongan kecil begitu ya dengan batu-batu putih. Terus 2013 komunitas sejarah budaya melaporkan kepada BPCB Jawa Timur, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur yang dulu namanya masih BP3 ya. Nah, terus kemudian kita meninjau dan melakukan ekskavasi di tempat ini. Dan kita menemukan indikasi batu-batu kotak putih begitu ya. Nah, kemudian kita sudah sebelah selatan yang kita gali. Nah, kita kemudian mengetahui adanya potensi bangunan di sini. Dan kemudian baru tahun 2018, 2019, dan 2020 ini BPCB bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan secara kontinu terus mengadakan ekskavasi di lokasi ini. Tujuannya apa sih dilakukan ekskavasi? Pertama, tadinya gundukan ini kita bongkar, ya kan? Terus kemudian kita cari bentuknya, keluasannya. Terus ada kita menemukan lagi bangunan lain 2019 itu juga gundukan, hanya gundukan. Oke, terus kemudian ini kita tahu level tanahnya ini di bawah ini kurang lebih setengah meter dari tanah asli. Dan ternyata ini memiliki pagar keliling. Ada pintu gerbang di sebelah barat. Ya. Sudah kita gali tahun 2019. Itu pintu gerbang tapi sudah runtuh. Nah, terus ada pagar keliling. Yang kita duga
luasnya 72 kali 71, tapi kita belum kerjakan karena kita fokus tahun ini fokus di bangunan utama dan bangunan sisi selatan. Gitu. Ayo, siapa lagi? Cewek dong, nanya dong. Ini ada juga teman-teman Bapak Ibu dari komunitas Literasi Al-Amin Lamongan. Literasi Al-Amin Lamongan. Ayo silakan gabung. Langsung gabung aja gitu Pak ya. Oke. Ya, siapa lagi? Oke. Siapa dari mana? Saya Ketua dari Komisaris Bilfat. Ya? Pengurus Komisaris Bilfat. Oh, pengurus Komisaris Bilfat. Oke, Universitas Bilfat. Universitas Bilfat. Bangunan suci ini diperuntukkan untuk siapa, Pak? Dan dibangun oleh siapa? Oke. Bangunan suci ini di Prasasti Patakan disebutkan untuk Sang Hyang Batara, Sang Hyang Patahunan. Ya. Nah, ini yang kita menarik. Siapakah Sang Hyang Patahunan itu? Begitu ya, karena ketika di Prasasti Terep, Airlangga diserang keratonnya oleh raja perempuan dari Tulungagung, kita duga sekarang Wengker gitu ya, kalah dan dia melarikan ke sini, minta perlindungan ke sini. Berarti ke Patakan ya. Di Patakan sendiri disebutkan dalam Prasasti Patakan ada Batara Sang Hyang Patahunan. Sepertinya merupakan tokoh tokoh agama, pemuka agama yang sangat berpengaruh waktu itu. Nah, istilah Patahunan sendiri juga sudah ada di tanah Sunda, begitu ya. Kita nggak tahu itu siapa, apakah ada interpretasi, mungkinkah itu Narada, begitu ya. Barada, Pati Barada, oke boleh saja sampai terus interpretasi nanti mengalir. Sang Hyang Widi juga itu. Beda. Oke. Ya. Oke, ada lagi? Yang cewek, perempuan, wanita. Enjoy today. Oke. Nanya apa? Oke. Siapa yang anak sipil? Oke, ini terlihat kemelesakan nggak ini? Nih, bangunannya melesak nih. Ayo, kira-kira kenapa? Ayo dilihat tanahnya, dilihat bangunannya. Kira-kira melesak kenapa dan bagaimana caranya supaya ini memperbaiki bangunan itu kalau ini mau dipugar? Ayo. Gak tahu kuncinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini yang kunciannya gimana? Yang bisa kuncian kira-kira. Oke, pertanyaan bagus. Ini ada dilihat ya, teman-teman bisa lihat ini tumpukan-tumpukan. Terus kemudian ada semacam takian. Tapi yang menarik di sini dia ada yang beberapa bagian itu diikat oleh pate atau pasak. Gitu. Jadi antara batu sama batu dibolong gitu, terus kemudian dimasukkan pasak atau pasak itu dari batu juga. Gitu. Sebelah, kalau bagian sini nggak kelihatan, sebelah atas begitu. Iya. Ya, kalau di sini bisa lihat itu tatanannya batu-batu putih saling rekat ya. Kalau di bata itu ada teknik bata gosok sama spesi. Kalau ini enggak, hanya ditumpuk saja terus kemudian dikunci. Pakai kunciannya itu sendiri, ada bentuk kayak puzzle gitu ya. Terus dengan diikat lagi dengan pasak. Berarti bukan gosok, Mas. Bukan teknik Bukan. gosok, ya? Bukan. Ya. Cara pinjer-pinjer temukan. Iya. Oh enggak, lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Jurusan PAI, Pak. Oh ya. Gimana? Tadi kan disebutkan bahwasannya ada 3 agama di sini. Iya. Dan saya lupa itu maksudnya agama apa saja. Ya. Berarti apakah ketika saya punya pemikiran kalau di candi ini atau di daerah ini sebenarnya sudah menjadi percontohan pluralisme di Lamongan? Sudah sejak dulu atau 1 milenium katanya tadi, begitu ya? Betul. Ternyata di daerah Lamongan ini ada 3 agama besar ya. Waktu itu pada abad 11, Buddha, Hindu, dan Karesian. Kita baru menemukan indikasi kira-kira Buddha. Lalu di mana Hindunya? Di mana Karesiannya? Berarti di daerah sini masih ada potensi adanya semacam seperti ini. Cuma belum ketemu aja, ya kan? Yang baru kita rawat sekarang kita fokus dulu nih prioritas yang kita ketemukan sampai selesai.
Dari sini nanti kita bergerak nyari. Bila ini kawasan Lamongan Selatan itu merupakan kalau bisa dibilang basisnya Airlangga dan terdiri dari itu, berarti ada padepokan-padepokan lain gitu Pak Udin di sini. Ya, yang perlu kita cari tahu karena beberapa banyak prasasti di masa Airlangga yang dari Ngimbang sampai Mantuk tersebar. Itu yang nanti akan kita eksplor lagi Lamongan Selatan. Begitu, ya? Masih, iya. Tapi seperti yang di Pamotan itu kita temukan pemukiman pada abad ke-15 ya. Apakah Pamotan itu kaitannya dengan Bre Pamotan pada masa Majapahit? Begitu ya. Berarti ada kesinambungan sejarah dari Airlangga sampai pada masa Majapahit di Lamongan Selatan ini. Jadi nggak terputus begitu ya sejarah itu. Nah, tinggal kita memilah-milahnya, timelinenya yang mana. Yang ini Airlangga, yang ini masa mungkin ada Singosari kah gitu ya. Terus kemudian masa Majapahit nanti yang kita perlu eksplor lagi di Lamongan. Gitu ya. Ada lagi? Jalan ke selatan. Oke, jalan ke selatan kita lihat candi yang di selatan. Nah, ini dalam ekskavasi. Ini ketika runtuh ya. Ketika runtuh kita ngangkat runtuhan, terus kemudian kita susun batu-batunya berdasarkan kotak-kotak. Nah, ini ada kotak A6 dari tahun 2019. Kotak A5 penggalian 2019, 2019. Ini 2003. Kotak 2018. Ya, di sini semua batu-batu yang dari kotak A3. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya untuk penafsiran kita buka lagi ada komponen-komponen apa yang waktu itu terpindahkan. Gitu. Semua kenapa kok ditata seperti itu supaya masing-masing bongkaran yang kita angkat tidak tercerai-berai dan tidak menyatu dalam tumpukan gitu ya. Yang berguna bagi proses rekonstruksi ke depan. Oke, ini bangunan selatan. Bangunan selatan sudah tampak Pak Udin. Tinggal dikit. Iya. Cantik. Ini bisa berdiri di sini. Dilihat. Ini ada struktur. Terus kemudian buka ya. Terus ini ada puncaknya. Kalau kita ngelihat seperti melingkar puncaknya. Iya. Yang kita duga sementara ini adalah stupa. Apakah stupa? Kemudian ada tangga naiknya, kita bisa lihat. Ini tangga naiknya kita kelihatan sini ya. Sampai ada mungkin ada selasar di sini tempat sembahyang. Oke, di sini juga sama, tapi sayangnya komponennya sudah runtuh. Yang sisi selatan, yang ini yang di utara. Oke, ini 7 meter ya. 7 meter Persegi. Persegi 4. Simetris. Simetris. Terus ini lagi dibersihkan, sebagian besar hancur. Nah, ini yang kemarin sih ini bagus nih Pak Udin, tahun kemarin. Ya, tapi kena panas hujan akhirnya pada retak begitu. Sehingga memang ini habis kita gali kita akan atapi supaya tidak rusak. Nah, ini makanya di kita di BPCB juga ada teknik sipil. Kalau lagi pemugaran gini, mereka melakukan kajian bagaimana cara memperbaiki konstruksi dari bangunan. Ya. Terus kemudian apakah nanti dibongkar total, apa konsolidasi, dia disisipkan beton begitu, sor beton di dalamnya. Terus ada arsitek bagaimana ini merekonstruksi bentuk bangunan pada masa lalu. Di rekonstruksinya dulu kita awali dengan digital dulu di atas di komputer. Ya, dengan data-data yang ada, bukan rekayasa, bukan IndiHome, gitu ya. Jadi memang data-data yang ada. Kalau misalnya tidak bisa dipugar karena datanya hilang, seperti bangunan utama datanya hilang, ya sudah. Kita nggak merekayasa terlalu, tidak menghayal. Kalau menghayal boleh di atas kertas,
gitu ya, tapi tidak langsung. Ya, oke. Terus lihat ke sini. Ke belakang. Kenapa kita ada benang-benang putih seperti ini? Ini adalah cara kita mendokumentasikan. Kalau milimeter tahu ya? Milimeter blok itu kita terapkan di sini. Sehingga koordinat-koordinat lokasi ini kita bagi dalam kuadran-kuadran, kotak-kotak begitu ya. Ya, nanti ini berguna bagi mengetahui posisi, kemudian untuk penggambaran juga seperti itu. Oke, ayo. Kok lemes semua sih? Ini mahasiswa Lamongan kok lemes semua. Nah, kita lihat. Bayangkan waktu Borobudur ketemu pun tidak bagus. Ya. Waktu Borobudur ketemu itu ya hancur gitu. Nah, seperti patahan ini. Waktu diketemukan memang hancur dan nanti kita pelan-pelan akan memperbaiki. Dan tidak hanya arkeologi saja, banyak disiplin ilmu lain. Yang di situ ada arsitek, teknik sipil, terus kemudian ada komputer begitu ya. Apa sih ahli apa? Informatika. Iya, mengolah gitu, baik GIS maupun 3D. Itu untuk rekonstruksi semacam itu. Kita 3D juga untuk mendokumentasikan ini pakai prinsip-prinsip ilmu komputer kok. Iya. Ilmu informatika. Yes. Ini nanti kita bikin 3D-nya bisa. Gitu. Nah, lihat ini. Ini tempat arca. Enggak, ini profil dari hiasan aja. Ya, hiasan dari bangunan. Ini sisi selatan ya. Terus ini nanti ekskavasi baru hanya menampilkan saja apa adanya. Lihat adanya kerusakan konstruksi karena dari 1000 tahun yang lalu ya. Oke. Nanti akan untuk pemugaran akan kita lakukan kajian. Begitu. Nah, di situ banyak disiplin ilmu yang masuk di situ. Kita juga kolaborasi dengan geologi tentang bentang lahan, begitu. Banyak sekali. Jadi tidak hanya arkeologi sejarah saja. Nah, ini terlihat bagaimana proses pelapukan ya dari bahannya. Jadi kalau bahannya ini kita pakai lagi untuk memugar, percuma karena bahan materialnya sendiri sudah lapuk. Jadi cenderung kita akan nanti gunakan baru begitu ya, sehingga yang belum mengalami proses pelapukan material. Cuma bentuknya kita tiru dan material baru kita tandai. Gitu. Oke, itu silakan explore dulu. Nanti kita kumpul lagi di sana untuk berdiskusi lebih jauh tentang sejarah dengan apa. Silakan dieksplor. Silakan ngevlog tentang apa yang teman-teman bikin tertarik sambil mengumpulkan pertanyaan. Nanti kita berkumpul di sana tadi tempat awal, kemudian kita diskusi lagi. Oke, sambil ngopi. Mantap.